Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Prodi Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya ingin menjelaskan penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik, uji dan Legend-Box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode tes T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi kolerasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokolerasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokolerasi Durbin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka HO ditolak, yang berarti terdapat autokolerasi. Jika DW terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka HO diterima, yang berarti tidak ada autokolerasi. Jika DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokolerasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokolerasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokolerasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti ujian rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokolerasi adalah sebagai berikut. 1. Ada kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, jika nilai Hcm total lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokolerasi. Sebaliknya, jika nilai Hcm total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAC, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung aja ke pengujiannya. Ini datanya. Langsung ke uji pertama yaitu uji DW. Analyze, regression, linear. Dependennya itu yang IH, SG, atau variabel Y. Independennya itu kurs atau X1 dan SBI atau X2. Statistiknya itu estimates dan model fit. Sama collinearity diagnostik yang residualnya Durbin-Watson karena kita ingin menguji Durbin-Watson. Oke. Save-nya yang residualnya yang unstandardized, continue. Oke. Di sini udah keluar outputnya, kita lihat output yang model summary. Di sini R square-nya itu 0,
0,659 dan adjust R square-nya itu 0,583 dan DW-nya itu 1,072. Ini untuk T hitungnya. K-nya itu dua variabel kan tadi ada X1 dan X2 dan N-nya itu ada 12 data. Dilihat dari ini ada 12 data bulannya. Terus sekarang kita langsung aja lihat di tabel DW-nya. K-nya itu 2, N-nya itu 12, berarti DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Kita lihat ke dasar pengambilan keputusannya. Kesimpulannya itu maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jika DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Langsung aja ke uji kedua, yaitu uji rantes. Caranya analyze, non-parametric, legacy dialogues, pilih yang run, tes variabelnya yang unstandard, oke. Lihat output and part test yang paling bawah. Di sini SYMP SIG2TELT-nya itu 0,762. Kita lihat di dasar pengambilan keputusannya. Di sini berarti kesimpulannya itu berarti lebih besar dari 0,05 karena dari SYMP SIG2TELT-nya itu di sini hasilnya 0,762, ya berarti data pengambilan keputusannya itu jika nilai SYMP SIG2TELT lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Itu aja yang saya mau jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.